Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk materi matematika tingkat lanjut kelas 11 bab yang ketiga yaitu transformasi geometri. Video ini merupakan video bagian pertama dari bab transformasi geometri yang akan membahas tentang pencerminan terhadap garis. Apa saja sih yang menjadi tujuan pembelajaran pada video kali ini? Nanti ada 6 tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian dapat menguasainya. Yang pertama, kalian dapat melakukan pencerminan terhadap sumbu X pada bidang kartesius, kemudian dapat melakukan pencerminan terhadap sumbu Y, melakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, melakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, melakukan pencerminan terhadap garis X sama dengan K, dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat melakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Kita langsung saja ke yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Peta dari titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu X adalah, ini hasil petanya, P aksen X, min Y. Kalau semula kita punya titik P, yaitu koordinatnya X, Y, maka untuk hasil dari pencerminannya adalah X, negatif Y. X-nya masih tetap, X masih tetap menjadi X, kemudian Y-nya itu jadi min Y. Maka contoh untuk lebih memahami tentang pengertian dari pencerminan terhadap sumbu X, kita langsung ke contoh saja. Tentukan peta dari segitiga ABC dengan A sekian, B sekian, dan C sekian yang dicerminkan terhadap sumbu X. Maka kita kan akan menentukan peta dari masing-masing titik sudut dari segitiga ABC. Langkah yang pertama, kita cerminkan masing-masing titik sudut ini. A itu nanti akan menjadi A aksen. Kalau B, peta dari B itu menjadi B aksen, dan C, peta dari C itu menjadi C aksen. Kita kembali lihat, X-nya masih tetap ya, petanya ketika X tetap X, kemudian untuk Y jadi negatif Y. X-nya di sini negatif 1, berarti tetap negatif 1. Y-nya kalau semula positif jadinya negatif. Kemudian yang B, X-nya itu tetap 2, yang belakang Y-nya semula positif jadinya negatif. Kalau yang C, min 2, ini tetap min 2, Y-nya kan negatif 1. Min ketemu min. Ada min kok diminkan lagi jadinya positif, yaitu 1. Akibatnya, di sini peta dari segitiga ABC adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen, di mana A aksennya itu min 1, min 4, B-nya, B aksennya itu 2, min 1, dan C aksennya adalah min 2,1. Maka kita sudah bisa menemukan peta dari segitiga ABC yaitu A aksen, B aksen, C aksen, di mana untuk masing-masing A aksen, B aksen, dan C aksennya seperti ini. Jelas ya, ketika pencerminan terhadap sumbu X, yang berubah hanya nilai Y-nya saja. Semula positif jadi negatif. Kemudian yang kedua, ada contoh. Kalau tadi contohnya kan pencerminan titik terhadap sumbu X. Nah, bagaimana sekarang kalau ada sebuah garis akan dicerminkan terhadap sumbu X? Di sini X-nya X kapital ya. Ya, diharapkan ketika kalian menulis itu harus konsisten. Tadi sumbu X, X-nya huruf kapital, berarti ini juga huruf kapital. Ada kesalahan ketik. Soalnya, jika sebuah garis memiliki persamaan 2x min 3y sama dengan 0, dicerminkan terhadap garis sumbu x. Tentukan persamaan bayangannya. Nah, ketika kita mencerminkan sebuah garis terhadap sumbu x, maka langkah pertama kita kembali ingat bahwa tadi x aksen itu kan sama dengan x. Kemudian Y aksennya sama dengan negatif Y. X-nya tetap, petanya tetap,
Y-nya jadi negatif Y. Nah, dari pernyataan X aksen sama dengan X, kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa X ini juga sama dengan E aksen, hanya pindah ruas. Kalau Y aksen sama dengan negatif Y, maka Y-nya adalah min Y aksen. Nah, sekarang kita sudah menemukan X-nya berapa dan Y-nya berapa ya. X-nya jadi X aksen, Y-nya jadi min Y aksen. Tadi kita punya garis 2X min 3Y sama dengan 0. Maka sekarang ketika kita akan mencari peta dari garis tersebut, kita substitusikan X ini menjadi X aksen, kemudian Y-nya apa? Y-nya min Y aksen. Maka setiap kita ketemu X ganti dengan X aksen, ketemu Y, diganti dengan min Y aksen. 2 kalikan X aksen, jadinya 2X aksen. Min ketemu min, jadinya plus. 3 kalikan Y aksen, 3Y aksen sama dengan 0. Kemudian setelah kita menemukan peta, aksennya dihilangkan. Jadinya 2X plus 3Y sama dengan 0. Inilah bayangan atau peta dari garis 2X min 3Y sama dengan 0. Bayangannya berapa? 2X plus 3Y sama dengan 0. Inilah garis bayangannya ya. Sekarang pencerminan terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu Y, peta dari titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu Y adalah P aksen, di mana menjadi min X, Y. Jadi, kalau tadi kita mencerminkan terhadap sumbu X, itu yang berubah Y-nya. Sekarang kalau kita mencerminkan terhadap sumbu Y, yang berubah X-nya. Semula positif jadi negatif, semula positif Y-nya ini tetap positif. Yang berubah hanya nilai X-nya. Semula positif jadi negatif. Contohnya bagaimana? Ini ada contoh peta untuk sebuah titik, jadi nanti ada titik dicerminkan terhadap sumbu Y. Peta dari segitiga ABC dengan A sekian, B sekian, dan C sekian yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka kita ingat kembali sesuai dengan rumus ini, kalau kita punya titik X, Y yang berubah petanya jadi min X, yang berubah hanya X-nya. Semula positif jadi negatif. Peta dari A, semula kita punya min 2,4. Kalau Y-nya kan tetap 4. 1 juga tetap 1. Min 1 tetap min 1. Yang berubah hanya X-nya. Kalau semula min 2, min ketemu min jadinya plus. Plus ketemu min jadinya min. Min ketemu min jadinya plus. Yang depan dari min 2 jadi 2. Yang 3 dari 3 jadi min 3. Negatif 3 jadi 3. Akibatnya peta dari segitiga ABC adalah A aksen, B aksen, C aksen. Dengan A aksennya itu 2,4, B aksennya itu min 3,1, dan C aksennya itu 3, min 1. Ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita akan mencerminkan sebuah garis terhadap sumbu Y. Memiliki garis persamaan, kita memiliki garis 3X min 5Y plus 7 sama dengan 0, tentukan garis bayangannya. Konsepnya sama ketika pencerminan terhadap sumbu Y, X aksennya itu min X, sementara Y aksennya itu sama dengan Y. Maka X-nya apa? X-nya min X aksen, Y-nya tetap Y. Nah, kita substitusikan kalau kita sudah punya X dan Y, kita substitusikan ke garis yang diminta. 3X min 5Y plus 7 sama dengan 0. Setiap ketemu X, kita ganti dengan min X aksen. Setiap kita ketemu Y, ganti dengan Y aksen. Nah, ketemu nanti hasilnya min 3X aksen dikurangi 5Y aksen ditambah 7 sama dengan 0. Ketika semuanya sudah ada aksennya boleh dihilangkan. Inilah garis bayangan dari persamaan 3X min 5Y ditambah 7 sama dengan 0. Nah, kebayangannya berapa? Bayangannya adalah min 3X dikurangi 5Y ditambah 7 sama dengan 0. Berikutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Peta dari titik P, X, Y yang
yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ini maksudnya garis Y sama dengan X ya, tetapi di sini kurang penulisannya. Sesuai judul, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah P aksennya itu dibalik yang semula posisi X jadi Y, kemudian Y-nya itu jadi X. Ini jika pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Contohnya, untuk contoh soalnya agar kalian lebih memahami, tentukan peta dari segitiga ABC dengan A-nya itu sekian, B sekian, dan C sekian, cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Untuk penulisan garis itu lebih baik Y-nya ini huruf kecil, X-nya juga huruf kecil, sesuai seperti ini. Garis Y sama dengan X, di mana Y sama X-nya penulisannya menggunakan huruf kecil agar konsisten ya. Tetapi di sini saya tuliskan menggunakan huruf kapital. Tetapi jauh lebih baik lagi ketika kita menggunakan huruf kecil untuk garis, penamaan garis. Nah, tadi sama caranya kita cari peta dari masing-masing titik sudut ini. Ada titik A, ada titik B, dan titik C. Sesuai dengan yang sudah kita bahas di sini, kalau X-nya berubah jadi posisi Y, Y-nya pindah jadi posisi X. Nah, ini tinggal dibalik saja. Kalau kita punya titik A, min 2,4, maka petanya itu adalah 4,-2. Peta dari B, 3,1, itu 1,3. Peta dari C itu di mana peta dari C semula min 3,-1 jadinya min 1,-3. Cukup mudah ya, cukup dibalik saja. Akibatnya peta dari segitiga ABC adalah A aksen, B aksen, C aksen. Di mana A aksennya itu 4,-2, B aksennya 1,3, dan C aksennya min 1,-3. Lanjut lagi, kalau pencerminan sebuah garis, tadi kan titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Sekarang kalau garis bagaimana? Kita punya garis Y sama dengan 2X ditambah 3, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Berapa atau tentukan persamaan dari garis bayangannya. Maka langkahnya sama. Kita ingat kembali kalau X aksen itu sama dengan Y aksennya sama dengan X. Maka Y-nya itu X aksen, X-nya itu Y aksen. Pindah ruas saja ya. Yang semula di kanan jadi di kiri, yang semula di kiri jadi di kanan. Kita sudah mengetahui Y-nya itu sama dengan X aksen, X-nya sama dengan Y aksen. Maka kita substitusikan ke dalam garis Y sama dengan 2X plus 3. Ketemu Y, kita ganti dengan X aksen. Ketemu X, kita ganti dengan Y aksen. Jadi X aksen sama dengan 2Y aksen plus 3. Setelah semuanya ada aksennya, boleh kita hilangkan aksennya. Dan inilah peta atau garis bayangan dari Y sama dengan 2X plus 3, yaitu X sama dengan 2Y plus 3. Untuk pencerminan berikutnya, pencerminan garis Y sama dengan min X. Kalau yang ketiga, tadi Y sama dengan X, sekarang Y sama dengan negatif X. Bagaimana hasil pencerminannya? Kalau ada titik P, X, Y, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, P aksennya atau petanya itu jadi min Y, min X. Jadi posisinya tetap dibalik, Y sama X, semula X jadi Y, semula Y jadi X, di mana depannya kita kasih tanda negatif. Untuk lebih memahami, kita ke contoh soal. Kita akan menentukan peta dari sebuah titik yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Tentukan peta dari segitiga ABC, di mana A-nya sekian, B sekian, dan C sekian. Tentukan atau yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Tentukan petanya. Nah, sama caranya seperti tadi, kita ingat kembali bahwa ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, X aksennya itu jadi Y, sementara X aksennya jadi negatif Y, untuk Y-nya, Y aksennya itu jadi min X. Maka di sini bisa kita lihat di balik posisinya ya, kalau kita punya sudut A atau titik A,
min 2,4, maka jadinya nanti dibalik 4, min 2, tetapi tandanya kita kasih negatif. Nah, semula kan 4, jadinya negatif 4. Semula min 2, min ketemu min jadinya positif. Nah, di sini semula 1, jadinya negatif 1, 3 jadi min 3. Min 1 jadi 1, 3 jadi min 3. Akibatnya peta dari segitiga ABC adalah segitiga A aksen B aksen C aksen, di mana A aksennya min 4,2, B aksennya negatif 1, negatif 3, dan C aksennya negatif 1,3. Itu untuk kalau kita contoh sebuah titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Sekarang kalau contohnya itu kita akan mencerminkan sebuah garis terhadap garis Y sama dengan negatif X. Konsepnya sama. Kita ingat kembali bahwa X aksen atau peta dari X-nya itu min Y, peta dari Y aksen, peta dari Y itu Y aksen, di mana Y aksennya sama dengan min X, maka kita peroleh Y-nya itu min X aksen, X-nya min Y aksen. Setelah kita mengetahui nilai dari X dan Y, substitusikan ke persamaan garis yang diminta. Kita punya Y sama dengan min 4X min 2. Setiap ketemu Y, ganti dengan min X aksen. Setiap ketemu X diganti dengan min Y aksen. Nah, sekarang nanti dihitung, ketemulah 4Y sama dengan min X plus 2. Atau di sini ketemu min X aksen sama dengan 4Y aksen dikurangi 2. Maka kita hilangkan aksennya menjadi min X sama dengan 4Y min 2. 4Y pindah ruas sama dengan min X ditambah 2. Maka Y-nya min 1/4 X ditambah setengah. Inilah bayangan dari persamaan garis Y sama dengan min 4X dikurangi 2. Berikutnya, pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Peta dari titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan K adalah 2K min X 2K min X, Y. Ini untuk petanya. Peta ketika kita memiliki sebuah titik X, Y akan dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka jadinya nanti bayangannya 2K min X, Y, di mana X aksennya berarti 2K min X, sementara Y aksennya itu Y. Untuk lebih memahami, kita langsung ke contoh soal. Kita akan mencerminkan sebuah titik terhadap garis X sama dengan K. Di sini titiknya itu P, 3,2, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. X-nya itu sama dengan 3. Berarti K-nya kan 3. Berdasarkan rumus ini, maka pencerminannya X-nya, X aksennya jadi 2K min X, 2 kali K-nya berapa? K-nya 3, maka 2 kali 3 dikurangi 3. Hasilnya 2 kali 3 itu 6, 6 kurangi 3 yaitu 3. Kemudian Y-nya masih tetap, Y-nya berapa sih? Y-nya 2. Maka di sini 2. Berdasarkan sifat pencerminan terhadap garis X sama dengan K, maka diperoleh hasil pencerminan dari titik P 3,2 hasilnya adalah 3,2 juga. Bisa dipahami ya? Kemudian kita akan mencerminkan sebuah titik terhadap sumbu Y sama dengan H. Kalau tadi Y sama dengan X sama dengan K, sekarang Y sama dengan H. Peta dari titik P, di mana X, Y yang dicerminkan terhadap Y sama dengan H, jadinya X, 2H min Y. Jadi dibalik ya. Kalau X sama dengan K, itu yang berubah adalah nilai X-nya, Y-nya tetap. Sementara kalau di Y sama dengan H, X-nya tetap, dan Y aksennya itu yang berubah jadi 2H min Y. Kita punya titik, ada 3,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Maka kita peroleh bahwa X-nya kan tetap, X-nya di sini 3, maka tetap 3. Kemudian Y aksennya 2H.
2 kali hanya 3. 2 kali 3 dikurangi Y. Y-nya 2. Maka 2 kali 3 dikurangi 2. 6 kurangi 2, 4. Inilah hasil pencerminan dari titik 3,2 terhadap garis Y sama dengan 3. Oke, itu materi kali ini. Mari kita berefleksi. Yang pertama, apakah sekarang saya dapat melakukan pencerminan terhadap sumbu X pada bidang kartesius? Kemudian, apakah sekarang saya dapat melakukan pencerminan terhadap sumbu Y? Apakah sekarang saya dapat melakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X? Melakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X? Apakah sekarang saya dapat melakukan pencerminan terhadap garis X sama dengan K? Dan yang terakhir, apakah sekarang saya dapat melakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan H? Silahkan kalian melakukan refleksi dari keenam ini, manakah yang belum kalian pahami? Jika kalian sudah paham keenam-enamnya ini, artinya tuntas di video yang pertama dari bab transformasi geometri. Akan tetapi, jika ada bagian yang belum dirasa dipahami, kalian belum paham, maka kamu cari tahu yang belum paham itu di tujuan pembelajaran yang mana. Lalu putar video ini lagi sampai paham atau bisa didiskusikan dengan guru maupun teman ketika berada di dalam kelas. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.